Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cut Andi Salsabila, NIM 12210193996 dari kelas TBIN 4A nomor presensi 34. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan media pembelajaran yang telah saya buat. Saya membuat media pembelajaran bernama P2M atau yang merupakan kependekan dari PowerPoint, Poster, and Mind Mapping. Nah, di dalam media pembelajaran kan seharusnya itu mencakup materi, bahan simakan atau bacaan, serta evaluasi. Untuk materi, bahan simakan atau bacaan, saya menggunakan video PowerPoint. Sedangkan untuk evaluasinya, saya menggunakan poster. Nah, di sini mind mapping nanti digunakan untuk media siswa melakukan presentasi. Jadi, saya meminta siswa untuk membuat mind mapping. Untuk KD yang saya pilih adalah KD 4.10 kelas 8 semester 1. Materinya adalah teks eksplanasi. Bunyi dari KD tersebut adalah menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Alat dan bahan pembuatan media pembelajaran tersebut antara lain untuk PowerPoint hanya memerlukan laptop dan juga gawai. Sedangkan untuk poster memerlukan alat dan bahan kardus, kertas kado, kertas hitam polos, plastik mika, penggaris, gunting, cutter, lem, laptop, poster, printout, serta pensil. Kemudian langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu PowerPoint. Nah, langkahnya antara lain mencari referensi materi pembelajaran tentang teks eksplanasi. Yang saya cari meliputi pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, tujuan dan contoh, tentunya ini dari sumber yang terpercaya ya. Kemudian yang kedua mencari template PowerPoint. Nah, dilanjutkan dengan membuat PowerPoint menggunakan laptop berdasarkan materi yang sudah dicari. Nah, ini sesuai dengan kreasi masing-masing. Kemudian yang ketiga, PowerPoint yang sudah jadi di screenshot atau ditangkap layar per slide. Kemudian dilanjutkan dengan membuat video PowerPoint yang sudah di screenshot tadi menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, kan sudah diedit. Selanjutnya setelah video selesai diedit, video tersebut diupload ke YouTube. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan poster. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan tentunya. Kemudian mencari poster berupa fenomena yang nantinya akan di print out dan dilaminating. Setelah ketemu posternya, saya di sini memilih fenomena hujan es. Nah, dilanjutkan dengan mengedit poster tersebut pada Microsoft Word laptop. Kemudian dilanjutkan di print out, diukur sesuai kemauan, serta dilaminating. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memotong kardus menjadi 3 layar. Nah, untuk ukurannya sudah saya tulis pada PowerPoint. Setelah semuanya dipotong sesuai ukuran, dilanjutkan dengan melapisi layar-layar tersebut menggunakan kertas kado dan juga kertas hitam polos. Untuk layar pertama, ini menggunakan kertas kado. Nah, depannya menggunakan kertas hitam polos. Layar kedua ini tidak perlu dilapisi apapun ya. Kemudian layar yang paling depan ini menggunakan kertas kado. Nah, setelah semuanya dilapisi, dilanjutkan dengan digabungkan dengan menggunakan lem. Dan posternya dimasukkan seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, di atas ini merupakan gambar alat dan bahan serta proses pembuatan media, poster, dan juga video PowerPoint. Nah, untuk yang nomor pertama ini merupakan alat dan bahan pembuatan poster. Nomor kedua, poster yang sudah di print out dan saya ukur sesuai dengan figura yang akan saya buat. Kemudian yang nomor 3 adalah 3 layer yang saya maksud. Kemudian nomor 4, itu ketika coba digabungkan. Nomor 5 dan 6 adalah pelapisan menggunakan kertas kado dan juga kertas hitam. Yang nomor 7 adalah memasukkan poster yang sudah di print out tentunya dan juga dilaminating. Nah, yang nomor 8 adalah hasil jadinya. Nah, untuk yang bawahnya itu merupakan gambar ketika pengeditan video PowerPoint menggunakan KineMaster. Sebelum saya menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan media pembelajaran yang saya buat, saya akan memberikan cuplikan video PowerPoint tentang materi pembelajaran teks eksplanasi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cut Andi Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Untuk video materi pembelajaran yang telah saya buat, selengkapnya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi. Di sana saya telah mencantumkan link YouTube-nya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan media. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok beranggotakan 6-7 siswa. Nah, jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas ya teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu jika dilakukan secara luring, siswa diminta untuk menyimak video yang diputar pada LCD proyektor. Video tersebut video pembelajaran yang sudah saya buat tadi. Nah, jika dilakukan secara daring, maka siswa diminta untuk menyimak video pada YouTube yang linknya sudah dibagikan oleh guru. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya-jawab terkait materi yang ditampilkan tadi. Nah, kemudian siswa yang telah berkelompok diminta untuk mendiskusikan langkah-langkah membuat teks eksplanasi.
Setelah mendiskusikan, dilanjutkan 1-2 siswa dari keseluruhan kelompok diminta menjelaskan langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Bisa langsung maju di depan kelas ya jika dilakukan secara luring. Setelah itu, guru membagikan poster pada masing-masing kelompok seperti ini. Jadi guru harus membuat beberapa poster seperti ini. Tentunya poster yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, siswa diminta untuk memahami poster tersebut. Dilanjutkan dengan diskusi. Nah, diskusi tersebut nantinya akan dilakukan perencanaan untuk menuliskan teks eksplanasi pada kertas berdasarkan poster yang dibagikan dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi secara kelompok. Nah, jadi tugasnya ini secara kelompok tentunya. Jadi siswa nanti diminta untuk menuliskan teks eksplanasi berdasarkan poster yang telah dibagikan. Pada pertemuan berikutnya, siswa diminta untuk membuat mind mapping sekreatif mungkin berdasarkan teks eksplanasi yang sudah ditulis pada kertas pada pertemuan sebelumnya. Teks eksplanasi yang sudah ditulis secara kelompok dikumpulkan ya. Jadi yang kemarin dituliskan pada kertas atau pada pertemuan sebelumnya ditulis pada kertas, teks eksplanasinya itu dikumpulkan. Nah, pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya, siswa secara kelompok diminta untuk mempresentasikan atau menyajikan secara lisan teks eksplanasi yang sudah ditulis dengan media mind mapping. Nah, di sini aturannya, kelompok-kelompok tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan diri mengawali presentasi. Nah, jika ada yang mau menjadi relawan, itu nanti akan diberi nilai tambahan. Sedangkan kelompok-kelompok lainnya nanti akan presentasi secara acak. Nah, jika dirasa waktunya itu tidak cukup, maka siswa diminta untuk membuat video sebagai penggantinya. Jadi, semua siswa akan tetap melakukan presentasi. Nah, setelah semua presentasi atau setelah melakukan presentasi tersebut, akan dilakukan sesi tanya-jawab. Sesi tanya jawab singkat saja ya, jadi tidak akan memakan waktu lama. Nah, untuk yang terakhir yaitu guru memberikan penguatan terkait materi pembelajaran pada hari itu dan pertemuan sebelumnya terkait teks eksplanasi. Kemudian saya akan memaparkan beberapa kelebihan dan kekurangan media yang telah saya buat. Untuk kelebihannya, yang pertama, media, video, dan poster itu mudah digunakan dan mudah dibuat oleh siapapun. Yang kedua, media mind mapping akan meningkatkan kekreatifan siswa. Yang ketiga, media video dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Setelah itu, figura dari media poster dapat digunakan berkali-kali hanya dengan mengganti poster yang dibutuhkan. Jadi ini bisa diganti ya dengan poster apapun. Selanjutnya adalah media video dapat terus-menerus digunakan selama masih sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi bisa terus ditonton selama masih sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, figura dari media poster akan mudah rusak jika terkena air karena terbuat dari kardus. Yang akan mudah rusak ya jika terkena air. Selanjutnya, biaya untuk print out dan laminating sedikit mahal. Kemudian butuh waktu lama jika tidak memiliki kemampuan untuk membuat poster dan video. Itu dia penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Tentunya masih banyak kekurangan dari media yang saya buat, seperti tadi seharusnya video pembelajaran itu menggunakan animasi ya, jadi lebih menarik, tapi saya belum bisa membuatnya. Untuk teman-teman, saya minta kritik dan sarannya terkait media pembelajaran yang telah saya buat. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.